lagi kita ketemu puncak-puncaknya perjalanan spiritual menuju Allah. Kita lanjutkan. Nah, inilah makom puncak. Tawakal, ridho, taslim, tauhid, ittihad, dan wahdah. Ini kalau kita sudah ada di puncak akhir perjalanan, terminal terakhirnya 6 ini. Tawakal itu berarti mempercayakan semua urusan pada Allah. Dan aku puas dengan apapun ketentuannya Allah. Saya sudah ikhtiar, hasilnya apa terserah pada Allah. Itu kan tawakal namanya. Tapi tawakal itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Saya sudah ikhtiar melakukan yang sejauh yang saya mampu. Hasilnya apa terserah pada Allah. Saya tahu Allah mesti akan menetapkan sesuatu sesuai keinginannya. Dan aku bukan apa-apa. Tidak bisa aku nawar, tidak bisa aku ngatur Allah. Allah lah yang maha pengatur. Jadi ini kalau sudah punya mental ini namanya tawakal. Saya sudah belajar semampu saya Pak. Hasilnya apa itu sudah urusannya Allah. Jadi ini tawakal. Kalau sudah sampai ke sini, tidak sekedar retorika, kita mulai ada di makom puncak. Kemudian ridho. Nah, kalau ridho itu kondisi batin yang sudah flat, tidak ada kecewa, tidak ada menuntut. Jadi mengalami apa saja aku ridho. Di sini orang mengalami kedamaian mutlak. Ada kalimat begini, itulah kenapa malaikat penjaga surga itu namanya Ridwan. Ridwan itu dari akar kata ridho. Karena orang yang mencapai makom ridho, dia akan merasakan surga. Hidupnya tenang, bahagia, nyaman terus. Tapi kalau kamu masih menuntut, terus tidak puas, terus ya kamu masih belum ketemu malaikat Ridwan. Kamu belum di surga. Tapi kalau kamu sudah bisa ridho, apalagi sepenuh hidupmu di makom ridho ini, maka di situ kalian merasakan surga. Kalau sudah ridho, maka kalian akan mampu taslim, kepasrahan total kepada Allah. Jadi makom taslim ini lebih tinggi daripada makom tawakal. Kenapa? Kalau makom tawakal itu Allah itu kita pasrai ikhtiar yang sudah kita lakukan. Jadi Allah itu posisinya kayak wakil. Sudah ya Allah, aku serahkan padamu. Itu kan kayak ngasih tugas pada Allah. Orang tawakal itu kan begitu. Jadi kalau orang sudah taslim itu ya semuanya urusannya Allah. Taslim juga disebut oleh beliau lebih tinggi dari ridho. Kalau ridho itu Allah menginginkan apa dan keinginanku dan keinginannya Allah sama, makanya aku ridho. Tapi kalau dalam taslim keinginanku tidak ada, yang ada keinginannya Allah saja. Aku hanya pasrah total. Maka taslim disebut lebih tinggi. Terus kalau sudah tawakal, sudah ridho dan sudah taslim, kita akan masuk ke puncaknya, diawali dari tauhid. Tauhid itu satu, menganggap satu atau mensatukan, kata beliau, menegaskan bahwa Allah adalah Maha Tunggal. Jadi ada yang menganggap tauhid itu awalnya makrifat, ada yang menganggap tauhid itu tujuan puncaknya makrifat. Jadi tauhid itu nanti kesadaran bahwa ya yang ada satu-satunya hanya Allah saja. Yang paling penting itu Allah. Tauhid itu menomorsatukan Allah dalam hidup, dan Allah lah satu-satunya dalam hidup. Itu tauhid. Selain Allah tidak penting semua. Itu orang sudah level tauhid. Lebih tinggi dari tauhid apa? Ittihad.
Kalau tauhid tidak menyembah apapun selain Allah, Allah lah yang nomor satu dan disatukan. Tapi kalau ittihad, tidak menyembah apapun yang lain bersama Allah. Itu namanya ittihad. Kalau tauhid itu penegasan Allah satu-satunya Tuhanku. Kalau ittihad itu kesadaran bahwa hidupku ini satu-satunya aku persembahkan kepada Allah. Jadi itu bedanya tauhid dengan ittihad. Ketika orang sudah ittihad dalam tanda petik ya, bertemu dengan Allah, ya tentu saja Allah yang tanpa batas dengan aku yang serba terbatas, Allah yang maha wujud, aku yang hanya dapat pinjaman wujud. Tentu saja aku tidak ada. Kan biasanya diibaratkan setetes air yang masuk di lautan. Dalam ittihad, ya setetes airnya hilang, yang ada lautannya. Inilah nanti beliau bilang, jadi kalau ada sufi bilang ana al-haq atau subhani seperti di Abu Yazid, maha suci aku, itu bukan berarti menuhankan dirinya, nganggap dirinya Tuhan. Tapi mereka sedang menyatakan bahwa keakuanku sudah tidak ada. Yang ada tinggal Allah saja. Jadi aku ini sudah tidak penting lagi, aku sudah lenyap sama sekali. Jadi bukan manusianya yang jadi Tuhan, tapi segalanya sudah tidak ada, satu-satunya tinggal Tuhan saja. Makanya ketika ditanya ya terus jadi anal haq atau maha suci aku. Ini makom puncak salah satunya. Cuma ini kesadaran, bukan teori. Jadi kalau kalian tiba-tiba kemana-mana mau bilang anak al-haq, belum makom tetap. Tidak level kalian di situ. Karena ini tadi melalui perjalanan yang sangat panjang untuk sampai di ittihad ini. Nah, kalau sudah di ittihad, ada lagi yang keenam. Ini puncaknya puncak, namanya wahdah. Wahdah disebut lebih tinggi dari ittihad. Kenapa? Karena dalam ittihad itu ada aku dan dia dan Allah yang kemudian aku masuk ke ranah ilahiyah. Kalau dalam wahdah, akunya sama sekali sudah tidak ada. Jadi kalau ittihad itu masih rasanya dari dua menjadi satu, itu kan ittihad. Tapi kalau wahdah itu ya tinggal satu-satunya sudah. Memang ini kelanjutannya ittihad, jadinya apa? Wahdah. Makanya dia disebut lebih tinggi. Sama sekali aku tidak ada. Jadi kedirianku lenyap. Itulah nanti, ini kan yang nomor 6, ini yang paling puncak. Yang nomor 6 itulah nanti masuk ke babak finalnya suluk. Pada akhirnya suluk itu ya fana. Nah itu tidak ada lagi salik atau suluk, jalan atau tujuan, pencarian atau pencari, juga yang dicari. Segala sesuatu akan musnah, hanya tinggal Allah saja. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi puncaknya justru di sini, dan ketika nyampe sini ya hanya yang ngalami yang tahu keindahan dan kenikmatannya. Yang belum sampai sini tidak bisa bilang apa-apa. Yo kalian tidak usah komentar karena belum di makomnya. Yang saya sampaikan malam hari ini yang tidak terlalu penting kalian pahami sampai dalam, ini harus kalian jalani. Jadi karena ya ini rute perjalanan yang kita sebut ilaihi roji'un. Kalian kan bertanya, kalau sudah sampai pada Allah terus apa yang terjadi? Kan kembali kepada Allah. Nah, kalau sudah ketemu pada Allah, ya puncaknya kebersamaan dengan Allah itu fana. Setelah ittihad, wahdah, terus fana. Baik Pak, berarti saya hilang dong Pak, saya tidak ada. Ya kamu akan berat karena kamu belum makomnya, kamu belum sampai ke sana.
Makanya ini perjalanan spiritual. Prosesnya sangat panjang. Mungkin jangan dibayangkan seperti film yang happy ending terus kamu dapat kekayaan banyak, dapat istri cantik, kan bayanganmu itu puncaknya, itu kan senengnya di situ, Pak. Enggak. Ada kebahagiaan yang lebih puncak dari itu. Tapi ini dijelaskan susah, memang harus dijalani. Baik, makanya tadi saya bilang ini jadi rujukan ya, referensi. Tentu saja akan panjang prosesnya, mungkin teman-teman perlu guru, perlu wadah tertentu untuk melakukannya. Tapi malam hari ini kita tahu rutenya. Paling tidak ayo pelan-pelan dari bawah semampu yang kita bisa. Ada banyak keutamaan malam hari ini yang bisa kita ambil. Makanya judul kitabnya adalah Al-Awsaf Al-Ashraf, sifat-sifat yang mulia. Kita mengambil yang manapun itu buahnya kemuliaan. Pak, saya masih belajar hanya untuk sabar saja, Pak, itu juga kemuliaan. Teman-teman ngambil syukurnya saja, itu juga kemuliaan hidup. Ya siapa tahu sedikit-sedikit yang kita lakukan membuahkan ridhonya Allah, sehingga kita nanti banyak dibantu oleh Allah juga untuk segera sampai padanya. Baik, itu dari Khoja Nasiruddin At-Tusi. Minggu depan kita belajar dari tokoh yang lain di tema yang sama. Tips-tips untuk melakukan perjalanan lebih dekat pada Allah dari Imam Haris Al-Muhasibi kalau saya tidak salah. Kemudian kita belajar dari Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Madarijus Salikin. Kitabnya jauh lebih tebal dibandingkan kitab malam hari ini. Jadi mungkin nanti kita nyuplik-nyuplik saja. Untuk trailer saja, detailnya teman-teman baca sendiri. Dan yang terakhir kita akan belajar dari burung-burung dari gurunya Syekh Nasiruddin, yaitu Syekh Fariduddin Attor, yang beliau nulis novel semacam fabel perumpamaan perjalanan menuju Tuhan di Mantikut Toir. Terjemahannya ada itu, musyawarah burung-burung. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Semoga sedikit-sedikit ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum.